Negara satu ini jadi negara terkecil kedua dunia, namun punya daya tarik luar biasa, hingga masyarakatnya terbiasa dengan gaya hidup mewah. Monaco, negara yang akan jadi pembahasan kita kali ini. Monaco pantas mendapat julukan negara terkecil kedua di dunia setelah negara Vatikan, karena luas wilayahnya hanya 2020 meter persegi. Untuk wilayah perbatasan, Monaco juga memiliki perbatasan darat dengan Prancis yang ukurannya hanya 5,47 km, dengan garis pantai hanya sepanjang 3,83 km. Saking kecilnya negara ini tidak punya bandara, tapi punya heliport sebagai transportasi para publik figur atau pejabat dari luar negeri yang datang ke negara Monaco. Tapi jangan menganggap remeh negara kecil yang satu ini. Dengan ukuran segitu, Monaco berhasil dapat julukan negara terpadat. Bayangkan saja menurut sensus 2021, jumlah penduduk Monaco mencapai 39.400 jiwa. Negara yang satu ini bahkan punya polisi terbanyak di dunia kalau dilihat dari jumlah per kapita. Kalau dikalkulasikan, jumlah polisi Monaco mencapai 1/4 dari jumlah penduduknya keseluruhan. Itu berarti sebanyak 515 personil polisi aktif berjaga di wilayah yang bahkan luasnya kalah dengan Kabupaten Cirebon, kota terkecil di Indonesia ini. Banyaknya polisi di Monaco juga membuat negara ini sangat minim kejahatan. Selain itu, mereka juga punya pagelaran Grand Prix Monaco, balapan mobil Formula 1 yang dilakukan sekali setahun di sirkuit de Monaco. Bahkan kontes ini sudah diadakan sejak tahun 1929, setiap tahunnya di bulan Mei. Ukuran sirkuit yang kecil dengan tanjakan, turunan hingga tikungan tajam jadi salah satu tes terbesar untuk melihat keahlian mengendara para pembalap. Juga kesempatan untuk saling menyalip di antara mereka juga tergolong kecil karena menyesuaikan dengan lingkungan Monaco yang sempit dan padat penduduk. Kalau kebanyakan suatu wilayah itu kebanyakan diisi oleh penduduk asli, beda dengan Monaco. Di negara mereka justru orang Monegasque yang lahir di Monaco justru jadi minoritas di negaranya sendiri. Kebanyakan warga negara mereka adalah orang Prancis yang membentuk 28,4% dari populasi di sana. Sedangkan Monegasque hanya 21,6% dari jumlah penduduk keseluruhan. Kemudian sisanya diisi orang Italia sebanyak 18,7%, Inggris 7,5%, dan sisa dari negara lain yang tinggal di Monaco. Jangan heran kalau lepas pantai Monaco dipenuhi dengan kapal-kapal pesiar. Itu karena negara ini punya jutawan dan miliarder terbanyak di Eropa. Untuk 12.600 penduduk Monaco, setidaknya ada satu orang miliarder. Mereka juga mengadakan Monaco Yacht Show setiap tahun di Port Hercules. Tujuannya nggak lain ya untuk pamer kapal pesiar. Gak hanya itu, para pemilik kendaraan mewah di Monaco juga ikut berpartisipasi di acara yang digelar 4 hari setiap bulan September ini. Sekitar 500 perusahaan perkapalan akan ikut berpartisipasi dan memamerkan kapal-kapal pesiar mewah mereka. Meski kaya-kaya dan punya kendaraan super mewah, tapi tidak ada yang namanya pajak penghasilan di Monaco. Begitu juga pajak perusahaan untuk bisnis, karena negara ini dianggap sebagai surga pajak. Ini juga yang bikin standar hidup mereka jadi tinggi-tinggi. Tapi satu sisi menarik orang-orang super kaya dari seluruh penjuru dunia untuk bikin ladang bisnis di sana. Jadi kalau kamu berkunjung dan berbelanja di Monaco, kamu tidak perlu khawatir dikejar-kejar harga pajak di setiap pembelian barang. Saking mewahnya, Monaco sering dijadikan lokasi syuting film Hollywood, tepatnya di Kasino Monte Carlo. Sentra judi di Monaco ini memang berkelas, bahkan film James Bond juga ikut bikin adegan di sana. Tapi selain dipakai untuk syuting film, kasino memang beroperasi sebagai tempat judi bagi orang-orang dari luar negara Monaco, tapi tidak untuk warga setempat. Ya, agak unik memang kalau Monaco sebagai negara tujuan untuk judi, tapi melarang warganya sendiri masuk ke kasino. Warga Monaco tidak bisa berjudi di negara sendiri karena aturan ketat yang dikeluarkan pemerintah setempat. Alasannya, mereka sadar akan efek buruk dari berjudi. Jadi kebanyakan yang berjudi di sana adalah warga negara asing. Tapi untuk sumber penghasilan, judi tetap jadi salah satu bisnis menggiurkan di Monaco. Bisnis judi juga berhasil meningkatkan perekonomian di sana. Jadi jangan bayangkan jika di Monaco ada pengangguran. Mereka juga punya harapan hidup sampai 89,5 tahun, artinya harapan hidup mereka tertinggi di dunia. Meski terbilang super modern dengan segala hingar-bingar kekayaannya,
masyarakat Monaco masih percaya sekali dengan yang namanya kutukan. Bahkan kutukan aneh ini disangkut pautkan dengan kerajaan Monaco. Mereka percaya bahwa di abad ke-13, Pangeran Rainier I, raja yang berkuasa di keluarga kerajaan saat itu, menculik dan memperkosa seorang wanita Flemish. Karena tidak terima dengan perlakuan dari Pangeran Rainier I, wanita tersebut berubah jadi penyihir dan mengutuk keluarga kerajaan supaya mereka sama sekali tidak punya cinta sejati. Anehnya terjadi tragedi dan skandal di kerajaan Monaco selama bertahun-tahun, dan ini dipercayai sebagai kutukan yang jadi kenyataan. Meski kehidupan asmara Pangeran Rainier III dan Grace Kelly terkenal sebagai kisah cinta yang indah, namun faktanya Pangeran Rainier III berselingkuh dengan banyak wanita. Ayah Pangeran Rainier juga ketahuan sebagai seorang gay dan bercerai setelah 10 tahun pernikahan mereka. Sementara putri-putri kerajaan lainnya seperti Putri Caroline sudah menikah sebanyak 3 kali dan menjanda di usia 33 tahun. Nasib sial juga dialami Putri Stephanie yang sudah menikah 2 kali dan pernikahannya tidak ada yang bertahan sampai 2 tahun. Ada hal unik lain yang mungkin sering kita perhatikan dari bendera Monaco dan Indonesia yang sangat mirip. Yap, bendera Monaco dan Indonesia memang mirip dari segi warna. Sayangnya tak mau benderanya mirip dengan Indonesia, Monaco sempat menolak dan tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka juga meminta supaya warna bendera Indonesia diganti. Mereka mengklaim bendera Monaco adalah bendera tertua alias lebih dulu ada dibanding kemerdekaan Indonesia. Ya, emang benar sih. Kalau melihat sejarah ke belakang, bendera Indonesia baru dipakai saat upacara kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi jauh sebelum itu, bendera merah putih terinspirasi dari bendera Majapahit di tahun 1292. Saat itu Majapahit memakai bendera merah putih yang dinamai Sangsaka Geti Getah Samudra sebagai bentuk panji kemenangan pasukan Raden Wijaya saat pertempuran pertama dengan dinasti Yuan dari Tiongkok. Mereka pun lalu mengibarkan bendera tersebut dari tahun 1292 hingga 1527. Jadi bisa dipastikan yang lebih dulu pakai bendera merah putih adalah Indonesia dibanding Monaco yang baru di tanggal 4 April 1881 sah pakai bendera yang warnanya sama. Setelah itu Monaco baru mau mengalah dan mengakui bendera Indonesia dan juga mengakui kemerdekaannya. Padahal kedua bendera negara ini punya perbedaan yang cukup mencolok untuk mengidentifikasinya. Misalnya nih dari segi ukuran, bendera Indonesia lebih panjang dibanding bendera Monaco. Perbandingannya, bendera Monaco 4:5 dan Indonesia 2:3. Jadi secara fisik, bendera Indonesia terlihat lebih panjang dan ramping, sementara bendera Monaco lebih lebar. Dari segi makna warna yang dipakai juga berbeda. Kalau di Indonesia, warna merah berarti keberanian bangsa dalam mengusir musuh selama masa penjajahan, sedangkan warna putihnya melambangkan kesucian hati bangsa dalam setiap tindakannya. Sedangkan warna merah dan putih di bendera Monaco identik dengan House of Grimaldi, dinasti yang punya peran penting dalam sejarah berdirinya Monaco. Selain itu, untuk membedakan bendera kedua negara adalah spot warna merah yang digunakan masing-masing. Perbedaan keduanya harus diterapkan secara digital. Melansir dari Flag Makers, untuk warna merah pada bendera Indonesia menggunakan PMS Red 032. Sedangkan untuk warna merah pada bendera Monaco menggunakan PMS Red 032C. Atau jika mengikuti CMYK proses, maka perpaduan warna merahnya adalah 0% cyan, 90% magenta, 86% yellow, dan juga 0% black.